Halo semua, perkenalkan nama saya Yofitan Oki Senjaya. Kalian bisa panggil saya Yofi ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang penggunaan kris terhadap kehidupan. Mungkin dari kalian sudah tahu ya pemanfaat kris ini ya. Oke, saya bahas ya. Saat ini, kris adalah teknologi pembayaran digital yang penggunanya meningkat hingga 3,6 juta merchant di tahun 2020. Gimana sekarang ya? Pasti lebih banyak lagi dong. Nah, sebenarnya kris itu apa sih? kris adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, seperti namanya, kris merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan masih banyak lainnya ya. Pasti kalian juga udah tahu ya yang sudah pakai kris ini ya. Menurut Bank Indonesia, kris menyatukan berbagai macam QR Code dari beragam penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal itu membuat transaksi digital menggunakan QR Code menjadi lebih cepat, lebih aman, dan tentunya mudah. Nah, kedengaran praktis bukan? Seperti slogannya aja satu kris untuk seluruh pembayaran. Nah, itu berarti lebih kerasa kan praktisnya? Nah, tujuan kris dari penjelasan yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa tujuan dan fungsi utama dari kris adalah mempermudah sistem pembayaran digital. Hal ini bermanfaat bagi pembeli maupun merchant regulator, karena semua pembayarannya non-tunai dan dapat diawasi satu pintu saja, jadi nggak perlu orang lain lagi ya. Nah, manfaat penggunaan sistem pembayaran seperti kris ini tidak hanya akan menguntungkan bagi pebisnis atau merchant, tapi juga untuk konsumen loh ya, yang melakukan pembayaran dengan kris ini. Nah, manfaat untuk merchant, pertama, transaksinya lebih mudah. Yang kedua, lebih banyak alternatif pembayaran. Nah, biasanya kris ini dipakai untuk pembayaran digital dari berbagai jenis wallet pilihan konsumen. Nah, hal ini meningkatkan kemungkinan pembelian dan pembayarannya non-tunai. 3. Mencegah penipuan. Sering ya terjadi penipuan ya dalam uang tunai ya, apalagi kalau kita lagi beli barang atau apa, kembaliannya atau dari sisi penjualnya dapat uang palsu, kasihan ya kalau kayak gitu ya. Nah, dengan menggunakan QR ini kita akan terlindungi dan terjauhi deh dari kemungkinan pengalaman tersebut, dan karena pembayarannya secara non tunai. Keempat, gampang mendaftar menjadi merchant. Di sini kita hanya perlu satu QR code saja, nggak perlu dari satu persatu bank. Itu cukup satu aja atau satu e-wallet itu dapat digunakan apa aja. Gampang kan? Nah, yang kelima, praktis dipantau dan dianalisis. Jadi riwayat transaksi yang kita udah gunakan itu mudah dibaca secara real time, pengaturan keuangan yang menjadi lebih mudah. Nah, yang keenam, meningkatkan kualitas penjualan. Yang ketujuh, lebih hemat waktu. Yang kedelapan, meningkatkan branding usaha dan lebih trendy. Nah, itu dari sisi merchant. Nah, ini untuk sisi konsumen. Sebagai alternatif pembayaran beragam. Yang kedua, transaksinya cepat. Sistem pembayaran digital khususnya kris tentunya adalah cara yang lebih cepat dibanding pembayaran tunai. Nah, kita tuh nggak perlu lagi nih menunggu kasir atau menunggu kembalian atau kendala hal-hal lainnya. Selain itu, pembayaran digital juga lebih higienis. Ini meminimalisir uang tunai yang memiliki beberapa risiko, lebih efisien dan lebih efektif. Keamanan terjamin karena PJSP-nya penyelenggara sudah memiliki izin dan penggunaan kris diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, kekurangan penggunaan kris ini dari sisi konsumen ya, atau dari sisi merchant. Pertama kali dari sisi merchant, minimnya pengetahuan yang dimiliki terhadap teknologi sehingga kesulitan dalam penerapan transaksi digital. Yang kedua, penggunaan biayanya dengan kris itu mengurangi pemasukan dana ya dari usaha UMKM. Nah, yang ketiga, belum semua wilayah menerapkan kris dalam transaksi jual beli, seperti wilayah pedesaan dominan menggunakan masih uang tunai atau cash. Nah, kalau dari sisi konsumen, kendalanya koneksi internet pada ponsel yang tidak stabil, harus memiliki kuota internet dalam penggunaan kris. Nah, dari sisi konsumen juga biasanya limit transaksinya melebihi yang ditetapkan oleh bank, karena biasanya tuh tidak banyak limit yang dikasih untuk penggunaan kris. Yang ketiga, itu harus
menggunakan smartphone yang mendukung sistem kris sehingga tidak semua ponsel dapat menggunakan transaksi tersebut. Nah, penggunaan cara pembayaran kris ini pertama-tama sumber uangnya. Nah, seperti dompet digital, pada umumnya sumber dana transaksi kris adalah kartu debit, kartu kredit, maupun uang elektronik lainnya yang tentunya sudah disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, jika sudah memiliki saldo uang atau pembayaran digital, kamu bisa bertransaksi deh dari mulai krisnya. Gampang banget, tinggal scan, terus masukin PIN-nya, selesai. Nah, pelanggan atau pembeli pun menunjukkan QR code di layar smartphone pada merchant yang untuk di-scan. Jadi antar personal juga bisa saling transfer menggunakan QR. Keduanya tuh nggak jauh berbeda, sistemnya sama dan menggunakan waktu yang singkat. Nah, sampai sini sudah paham kan tentang metode pembayaran QRIS ini? Pasti udah paham dong, lebih tambah banyak lagi dong keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan QRIS ini. Dari mulai hemat waktu, transaksinya cepat, lebih efisien, dan keamanannya terjamin. Nah, sampai sini dulu pembahasan tentang QRIS-nya. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.